worship you in spirit and in truth. Shalom saudara-saudaraku semua. Hari ini kita akan memperingati Hari Pentakosta dan kita akan melihat apa kata Alkitab tentang Hari Pentakosta. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersukacita kalau kami boleh beribadah bersama-sama hari ini. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan dari Ulangan pasalnya ke-16, ayatnya ke-16 untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ada 3 hari besar yang diperintahkan Musa untuk diperingati oleh bangsa Israel. Seperti yang kita baca tadi. Yaitu pertama hari raya roti tidak beragi. Kedua hari raya Pondok Daun. Dan yang ketiga hari raya 7 minggu atau yang lazim disebut dengan hari Pentakosta. Dan hari ini kita juga merayakan hari Pentakosta atau Pantekosta. Yaitu hari raya ke-50 setelah Paskah. Atau disebut juga hari raya 7 minggu oleh bangsa Israel. Tapi hari Pentakosta yang hari ini kita rayakan berbeda dengan hari Pentakosta yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Waktu hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, waktu itu orang-orang Yahudi dari berbagai daerah sedang mudik atau pulang kampung ke Yerusalem. Mereka berkumpul untuk merayakan hari raya Pentakosta. Bukan merayakan hari pencurahan Roh Kudus, bukan. Tapi mereka sedang merayakan hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu. Apa yang mereka rayakan di hari raya 7 minggu atau Pentakosta itu? Hari Pentakosta adalah hari di mana mereka memperingati hukum Taurat diberikan kepada Musa di Gunung Sinai setelah 50 hari bangsa Israel keluar dari Mesir. Itulah alasan seluruh orang Yahudi datang ke Yerusalem setiap tahun pada hari Pentakosta. Seperti ditulis di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-5. Mengapa mereka memperingati hari turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai? Karena buat bangsa Israel ini peristiwa sangat penting. Karena mengingatkan mereka bahwa waktu hukum Taurat diberikan telah mati 3.000 orang Israel. Karena mereka menyembah patung lembu emas. Jadi hari Pentakosta sekaligus memperingatkan mereka untuk tidak menyembah Allah yang lain selain Yahweh. Pada hari Pentakosta di Kisah Para Rasul yang kedua, saya sebut dengan nama Pentakosta Perjanjian Baru. Dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat yang kedua sampai ke-6, pada saat orang-orang percaya berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta seperti biasanya, Tuhan menepati janjinya dengan mencurahkan Roh Kudus atas 120 orang yang sedang berkumpul di ruangan itu. Dan peristiwa itulah yang kita peringati hari ini. Kenapa? Apakah kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus karena murid-murid menerima bahasa roh? Bukan. Bahasa roh adalah tanda yang diterima oleh murid-murid ketika mereka menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberi tanda saat seseorang
dibaptis Roh Kudus. Tandanya bukan baptisan air. Kalau baptisan air, semua murid-murid 120 orang sudah dibaptis air. Kisah 1 ayat 4 dan ke-5 saya bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di Kisah Rasul 8, setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus di Samaria, orang-orang percaya yang sudah dibaptis air bertemu dengan Petrus dan Yohanes. Dan mereka berkata bahwa mereka belum menerima Roh Kudus. Dengar pun belum pernah. Lalu Petrus dan Yohanes berdoa, menumpangkan tangan atas mereka, dan mereka menerima Roh Kudus. Ada seorang tukang sihir namanya Simon yang melihat dan minta kepada Petrus dan Yohanes supaya dia juga kalau menumpangkan tangan atas orang-orang, orang itu juga menerima Roh Kudus. Pertanyaannya, dari mana Simon tahu kalau orang-orang itu menerima Roh Kudus? Karena ada tandanya. Dari mana Petrus dan Yohanes tahu kalau orang-orang di Samaria ketika mereka menumpangkan tangan atas orang-orang itu menerima Roh Kudus? Sama, karena ada tandanya. Apa tandanya? Waktu itu baru satu kali terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus, yaitu di loteng Yerusalem. Dan tandanya adalah bahasa roh. Jadi dari pengalaman Petrus dan Yohanes, mereka hanya tahu kalau orang dibaptis Roh Kudus, tanda yang jelas kelihatan adalah bahasa roh. Jadi mereka bisa tahu dengan pasti kalau orang-orang di Samaria menerima Roh Kudus, karena orang-orang Samaria juga berbahasa roh. Demikian juga dengan Simon yang melihat tanda itu. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru hanya ada 5 peristiwa baptisan Roh Kudus. Dan 4 dari 5 peristiwa baptisan Roh Kudus dengan jelas menuliskan orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus disertai dengan tanda bahasa roh. Saya sering bertanya kepada orang-orang Kristen, apakah saudara sudah dibaptis air? Dan 100% menjawab dengan tegas, oh sudah atau oh belum. Tapi kalau saya tanya, apakah saudara sudah dibaptis Roh Kudus? Jawabannya sering ngambang. Dengan wajah bingung, dia tanya balik sama saya. Apa sih Pak tandanya? Saya percaya Roh Kudus tidak mau orang bingung. Makanya dia beri tanda yang jelas. Tapi ingat, tujuan baptisan Roh Kudus bukan untuk mendapatkan bahasa roh. Bahasa roh adalah tanda yang diberikan Roh Kudus sehingga orang tahu kalau mereka sudah dibaptis Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus. Jadi kenapa kita merayakan hari Pentakosta? Karena pada hari itu, tepat di hari Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 41 mencatat ada 3.000 orang yang menjadi percaya, diselamatkan dan memberikan diri untuk dibaptis air. Ketika hukum Taurat turun, 3.000 orang mati seketika. Ketika Roh Kudus turun, 3.000 orang diselamatkan. Dan itu menunjukkan perbedaan yang sangat besar antara Pentakosta Perjanjian Lama dengan Pentakosta Perjanjian Baru. Antara hidup di bawah hukum Taurat dengan hidup di bawah hukum kasih karunia. Alkitab mengatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-6, ialah yang membuat kami juga sanggup
menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis, yaitu hukum Taurat, mematikan. Tetapi roh, yaitu Roh Kudus, menghidupkan. Jadi untuk apa hari Pentakosta sekarang kita peringati? Tuhan Yesus sendiri berkata di Kisah Rasul 1 ayat 8 demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pentakosta mengingatkan kita kalau Roh Kudus akan memperlengkapi kita dengan kuasa sehingga kita menjadi saksi Tuhan yang efektif. Seperti Petrus pada hari Pentakosta. Tuhan Yesus tahu kalau kita gerejanya, masterpiece-nya tidak mungkin bisa menjadi saksinya kalau kita tidak diperlengkapi dengan kuasa. Itulah sebabnya ia melarang murid-murid pergi keluar dari Yerusalem sampai mereka menerima Roh Kudus. Tuhan Yesus tahu untuk menjadi saksi kita butuh 3 hal. Yang pertama, pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Yang kedua, kuasa supranatural supaya kita bisa melakukan hal-hal yang seperti Yesus lakukan. Dan yang ketiga, kita butuh karakter seperti Tuhan Yesus. Ketiga-tiganya harus berjalan paralel agar kesaksian kita jadi efektif. Yang pertama adalah pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Siapa yang paling tahu tentang firman Tuhan? Roh Kudus. Alkitab mencatat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, artinya waktu itu Roh Kudus belum datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itulah sebabnya Kisah Rasul 2 ayat 42 mengatakan murid-murid bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi kita harus punya pengetahuan yang benar. Jangan jadi orang Kristen gak ngerti apa-apa. Ditanya keselamatan gak ngerti. Ditanya syarat baptis gak tahu. Ditanya kok Allahmu 3 gak ngerti juga. Bahaya banget kalau kita gak punya pengetahuan yang benar tentang Alkitab. Apa bahayanya? Kita akan mudah disesatkan. Kita tahu ada banyak sekali ajaran-ajaran yang mirip Injil. Mirip saudara. Penyesatan tidak pernah kasih yang berbeda banget. Tapi mirip. Sehingga orang yang gak ngerti, gak tahu kalau itu sesat. Bahaya yang kedua, kalau kita gak punya pengetahuan yang benar, saudara gak akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Firman Tuhan itu seperti peta harta karun. Ribuan janji di dalamnya. Bahaya yang ketiga kalau kita gak punya pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana hidup sebagai representasi atau perwakilan Tuhan di dunia ini. Kita akan hidup sembarangan. Dan bahaya yang keempat, kalau kita nggak punya pengetahuan tentang firman Tuhan, kita akan berpikir dan bertindak sendiri sesuai dengan kebenaran kita masing-masing. Tidak tahu standar Allah untuk kita. Yang kedua, kuasa supranatural. Ibrani pasal yang kedua ayat yang keempat berkata, Allah meneguhkan kesaksian mereka, kesaksian murid-murid oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Setelah hari Pentakosta,
Petrus dan Yohanes suatu hari kira-kira jam 3 sore pergi ke bait Allah untuk sembahyang. Ketika mereka hendak masuk ke dalam bait Allah, di gerbang indah seorang pengemis yang lumpuh sejak lahir minta uang kepada mereka. Pengemis itu setiap hari duduk di situ. Jadi saya yakin ini bukan pertama kalinya Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh ini. Tapi kali ini mereka berhenti dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Pertanyaannya, kenapa kali ini mereka berhenti? Karena mereka tahu sekarang mereka memiliki kuasa supranatural. Saudara dan saya yang sudah dibaptis Roh Kudus, kita juga punya kuasa supranatural yang sama. Yang membedakan Petrus dan Yohanes dengan kita adalah tingkat kepercayaan kita kepada kuasa Roh Kudus tersebut dan pengalaman rohani kita dengan Tuhan. Kita perlu belajar untuk mempercayai janji Tuhan sehingga kita semakin percaya kepada firman-Nya dan semakin berani mempergunakan otoritas yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Saya pribadi terus belajar dan melatih iman saya untuk mempercayai janji Tuhan lebih daripada akal budi saya. Dan beberapa kali saya melihat mujizat terjadi di dalam pelayanan saya. Baik ketika saya di Malang maupun di Palembang. Mujizat yang terjadi memang tidak bisa dijabarkan secara akal. Karena memang mujizat adalah sesuatu yang terjadi di luar akal manusia. Tapi semakin sering kita melatih iman kita, semakin banyak pengalaman rohani dan mujizat yang akan saudara alami bersama dengan Tuhan. Mujizat bukan berarti harus orang sakit sembuh, tapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Contoh, mujizat juga bisa terjadi dalam hal keuangan. Mujizat bisa terjadi dalam hubungan antar anggota keluarga yang dipulihkan, dalam pekerjaan dan sebagainya. Mujizat juga bisa terjadi menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang di sekitar kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Yang ketiga adalah karakter seperti Yesus. Sikap kita bicara lebih keras daripada perkataan kita. Kita dilahirkan dengan sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua dan kakek nenek kita. Ada sifat yang baik, ada sifat yang kurang baik. Sulit sekali merubah sifat yang sudah mendarah daging. Itulah perlunya kita dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Ketika orang dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Sama seperti orang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan, dia tidak bisa menguasai dirinya, tetapi setan yang menguasai dirinya dan dia mengikuti keinginan setan. Itu juga yang dialami oleh orang-orang yang dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus. Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Istri dan anak saya sejak kita semua stay at home, sering buat roti dan kue-kue. Saya sendiri buta sama sekali dalam urusan ini. Dan saya beberapa kali melihat mereka membuat adonan kue dan memasukkannya ke dalam oven atau mesin pembuat roti. Ajaib sekali. Ternyata bentuk, aroma, warna, dan rasanya menjadi lebih baik dan lebih bernilai kalau dijual. Orang yang dibaptis Roh Kudus adalah seperti adonan yang dimasukkan ke dalam oven. Tentunya semuanya dimasukkan, bukan sebagian. Akibatnya apa? Akibatnya sorot matanya berubah. Sifat dan karakternya berubah.
kata-kata dan perbuatannya juga berubah. Tujuan hidupnya pun berubah menjadi lebih baik dan lebih bernilai. Dan otomatis nasibnya juga berubah. Saya pernah punya water purifier. Saya beli karena waktu demo dia menuangkan sebotol Fanta merah ke dalam water purifier tersebut. Dan ketika air keluar perlahan-lahan dari water purifier tersebut, warnanya menjadi bening. Bau Fanta merahnya hilang, rasa soda dan rasa manisnya pun hilang. Setelah saudara dibaptis Roh Kudus, maka cepat atau berangsur-angsur, maka sifat-sifat lama saudara akan berubah menjadi sifat Kristus. Buah Roh Kudus yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri akan semakin nampak jelas dalam karakter saudara. Sehingga orang yang mengenal saudara akan berkata, orang ini betul-betul berubah. Semakin baik, semakin seperti Kristus. Sehingga dia bisa menjadi percaya juga kepada Kristus. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengalami perubahan karakter? Saudara yang dulu pelit, sudahkah mulai memberi? Yang dulu egois, sudahkah saudara memperhatikan orang lain? Saudara yang dulu malas, tidak disiplin, saudara mengatur hidupmu menjadi rajin dan disiplin. Saudara yang dulu suka melihat kejelekan orang, sudahkah saudara mulai bisa menerima orang lain apa adanya? Saudara yang dulu mudah sekali tersinggung, sudahkah saudara berubah? Ini hampir masuk bulan Juni saudara. Kita harus introspeksi, jujur melihat diri kita dan ambil keputusan untuk berubah. Bisa mempresentasikan Yesus dalam hidup kita. Sehingga orang memuliakan Tuhan ketika melihat kita. Di perjanjian lama, Tuhan selalu menyertai umatnya. Dan di perjanjian baru, Tuhan tinggal di dalam diri setiap orang yang menerimanya. Di perjanjian lama, Tuhan tidak pernah menyebut umatnya sebagai anak Allah. Di perjanjian baru, Tuhan memberikan kuasa kepada setiap orang yang menerimanya sebagai anak-anak Allah. Ada bedanya antara orang di perjanjian lama yang disertai Tuhan dengan kita hari ini yang hidup di perjanjian baru di mana Tuhan tinggal di dalam diri kita. Petrus sebelum dan sesudah dibaptis Roh Kudus adalah dua pribadi yang sangat berbeda. Demikian pula ada bedanya orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dengan orang yang dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus. Dr. Lukas, murid Tuhan Yesus, di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai ke-13 mendorong setiap saudara yang belum dibaptis Roh Kudus untuk meminta, mencari dan mengetuk. Saudara pasti akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan tanda bahwa saudara sudah dibaptis Roh Kudus. Dan itu akan membuat saudara menjadi pede mempergunakan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Saya mengajak saudara lewat peringatan hari Pentakosta ini. Masing-masing kita punya kerinduan untuk berubah. Semua kita perlu berubah. Rindu untuk menjadi saksi Tuhan. Rindu untuk dipakai Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan video ini, supaya mereka yang belum mendapatkan baptisan Roh Kudus, mendapatkan kesempatan emas ini,
sehingga mereka mendapatkan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur buat pemerintahan yang ada. Kami percaya Engkau memberikan hikmat dan akal budi sehingga setiap kebijakan yang diambil menguntungkan semua pihak termasuk gereja-Mu. Kami percaya kami tidak lama lagi akan bisa beribadah lagi bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Tuhan memberkati.